Di sini seorang ibu yang mencari anaknya. Jadi kita kali ini akan membantu seorang ibu namanya Ibu Via yang mencari anaknya yang udah menghilang, nggak ada kabar sama sekali ya. Klien kita kali ini namanya adalah Ibu Via dan anaknya adalah Raisa. Raisa ini masih kuliah. Dia tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali, nggak ada sebab dan nggak tahu kenapa, tidak bilang sebelumnya sama ibunya, tiba-tiba menghilang gitu saja. Selama 2 bulan. 2 bulan ya. Nah sekarang kita janjian di pengadilan negeri, katanya dia lagi proses Sidang perceraian sama suaminya. Ini kasihan banget ya. Nah ini dia nih. Ini dia? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini Bu Via. Ada apa ini? Kenapa ini? Bukannya ibu ini yang namanya Ibu Via, klien kita yang mau dibantu mencari anaknya yang hilang. Ayo turun. Nggak apa-apa ini? Iya udah nggak apa-apa, kita bantuin dong. Kamu kayak gini sama aku. Nggak bisa kayak gitu. Kamu mau apa? Ya, Pak, ini ada apa ini? Nggak bisa kamu kayak gini. Cukup mas. Aku nggak kuat lagi. Mau kamu apa sekarang? Mau kamu apa sekarang? Aku mau cerai sama kamu. Aku udah nggak tahan lagi sama kamu. Aku mau cerai. Oke, kita aku aja nih kamu mau cerai. Oke. Jadi ternyata di situ kita semua tahu mereka ini adalah suami istri. Kamu sampai di sini. Aku nggak mau balik sama kamu lagi. Kamu selalu nyalahin aku, Udah ini kan kuasa bela aku. Pak, iya Pak, maaf Pak. Bapak coba tanya dulu, ditanya dulu ibu mau ikut siapa? Ibu mau nyari anaknya nggak? Ibu mau nyari anaknya? Bapak jangan dipaksa gitu, sakit tuh Pak tangannya Pak, Iya kasihan. Pak. Aku udah nggak kuat lagi. Aku kangen sama Raisa. Kenapa Raisa? Raisa udah nggak pulang selama ini. Dia pergi ninggalin kita. Kamu cuma bisanya selingkuh kerja nggak pernah peduli sama keluarga. Karena kamu sudah bilang peduli sama kamu. Kamu sudah peduli sama aku. Aku selalu gitu. Aku selalu bantu kamu supaya cukup. Tapi kenapa kamu malah selingkuh? Kayak gini caranya. Anak kita hilang, nggak pulang. Kamu malah nyalahin aku. Gak mau tahu, cari si Raisa. Aku gak mau tahu, aku cari si Raisa. Itu anak satu-satunya. Pak, maaf nih Pak. Ini kan anak Bapak. Harusnya bareng-bareng. Bapak bukan berantem kayak gini. Harusnya Bapak bawa bareng-bareng kompak buat nyari anaknya, Pak. Dan malah saling nyalahin. Dan menurut ibu juga ini ada kemungkinan anak Bapak hilang ini gara-gara Bapak sama ibu sering ribut. Dan benar seperti itu Pak. Coba deh Pak sama-sama kita perhatiin anaknya Pak. Kayak gini. Anak kan kadang-kadang kalau orang tua ribut anak jadi korban Pak, kasihan. Makanya kamu tuh harus tahu, Mas. Selama ini kamu nggak pernah tahu, kan? Nggak pernah tahu anak kita gimana, nggak pernah tahu aku gimana. Nyalahin aku terus. Aku udah nggak tahan lagi. Oke, sekarang gimana Bang? Ya bagusnya Bapak tolong izinkan dia untuk cari anaknya. Bapak juga kalau dapat informasi sama-sama nyari Pak. Dan nggak lama kemudian tiba-tiba ada seorang ibu-ibu di situ keluar dari mobil, langsung dia marah-marah. Ya sudah kalau gitu nanti kita. Oke, kita cari. Kamu gimana sih? Kata kamu udah cerai sama istri kamu. Kamu masih nemuin dia? Kamu siapa? Aku pacarnya David. Kamu siapa kan? Aku ikut campur masalah rumah tanggaku. Gimana sih? Jadi ini Kamu bohong. selama ini dia yang jadi masalah. Pergi kamu pergi. Jadi ini ternyata pacarnya Pak David. Aku pergi ke sana kamu pergi. Pacarnya di sini udah nggak sabar, minta buru-buru Pak David segera ninggalin Ibu Via. Mas gimana sih kelar sidangnya? Ya sudah, aku sudah selesai sama dia. Sidangnya tinggal selanjutnya lagi. Kamu ngapain? Udah pergi kamu pergi. Kamu jangan di sini, kamu pergi. Kamu pergi.
Mas kan tahu sendiri kan, masalah belum selesai. Tapi tiba-tiba ada perempuan lain dari situ. Dalam mobil dia cerita semuanya. Ya, pernikahan yang 20 tahun lebih dibina dengan susah payah, dengan pengorbanan, dengan saling menghormati, semuanya hancur akhirnya dengan perceraian. Itu perempuan itu yang selingkuhan ya, Ibu? Iya, Mbak. Saya tuh udah capek hati sama suami saya. Saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Mau marah sama dia percuma, mau baikan sama dia percuma, semua saya lakukan percuma. Saya udah nggak peduli sama suami saya. Dia mau kemana-mana saya nggak peduli sama dia. Sekarang anak saya pergi. Dan saya inginkan cuma anak saya, Mbak. Itu kan banyak macam alasan. Coba Ibu sama ini coba sini. Seorang anak perempuan nekat pergi dari rumah itu karena apa? Apa karena ibu marahin? Apa mungkin karena bapaknya marahin? Atau mungkin gara-gara orang tuanya sering ribut Ibu. Makanya sekarang Ibu coba introspeksi diri. Selama ini apa yang kurang buat anak? Apa yang selama ini Ibu lakukan buat anak? Apakah sudah cukup? Saya melakukan semaksimal mungkin saya di sana. Tapi mungkin kebanyakan saya di luar, jadi ya anak tuh nggak pernah diperhatikan secara fokus. Ayahnya juga nggak pernah pulang. Ayahnya pergi sama yang lain. Ibu sering berantem di depan dia. Iya sih, memang selama ini kita udah nggak cocok lagi. Saya udah nggak tahan lagi, saya nggak pengen pisah sama dia. Jadi anaknya yang namanya Reisa ini ada kemungkinan pergi dari rumah karena mereka ini sering ribut orang tuanya. Kemarin waktu saya lihat Instagramnya temennya dia namanya Helen. Raisa tuh ada di Instagram waktu Helen ulang tahun. Tapi setiap saya ngubungin dia nggak mau ngomong, nggak mau bicara sama saya, Mbak. Berarti alhamdulillah kondisinya Raisa baik-baik aja. Itu kan dia datang ke ulang tahunnya Helen itu ya, Bu ya? Itu kapan, Ibu? Tapi itu 2 minggu yang lalu. Makanya aku kepengen ketemu sama Helen, baru kepengen tahu kabarnya Raisa. Kalau di status Instagramnya kelihatan banget di acaranya Helen ulang tahun ini ada Reisa di sana sama kawan-kawannya. Berarti ada kemungkinan Helen tahu di mana Reisa. Nah sekarang Helen ini kuliah atau kerja atau gimana Ibu? Dia kuliah, Mas. Kuliah. Iya, satu kampus sama anak saya. Mas, kalau misalnya kita ke kampus gimana, Mbak? Ke kampusnya Helen. Dia satu kampus sama Helen. Berarti kemungkinan anak Ibu juga masih ngampus dong? Nggak tahu, makanya itu kalau misalnya kita ke kampus mungkin saya bisa ketemu sama Raisa. Gimana? Kita mau coba ke sana aja? Iya kalau memang Wah, ada gimana? kemungkinan Aku mau anaknya Ibu ini dekat sama Helen ya kita harus kejar Helen ya. Iya, kalau jam segini emang anak kita ke kampus ya, cuma nggak tahu jadi kan ada mata kuliah kan. Nanti kita coba tanya sama teman-temannya aja. Akhirnya kita buru-buru menuju ke kampusnya Helen atau kampusnya Reisa. Mereka ini satu kampus di jurusan yang sama, ekonomi manajemen. Ini sekarang kita udah deket di kampusnya Helen. Dan juga anak ibu ya. Ini kita akan masuk ke kampusnya atau gimana ini? Apa coba kampusnya aja? Deket-deket lagi Pak. Majuan aja lagi, Pak. Maju lagi Pak. Kampusnya aja nggak apa-apa.